Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Isma dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan ini adalah media pembelajarannya. Jangan lupa untuk dibuka ya buku paketnya. Pada bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu bisa menanggapi pendapat secara jujur, mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama, menganalisis serta bertanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Bagian A, makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Sejatinya, negara Indonesia itu terbentuk karena rakyatnya ini mau bersedia bekerja sama dan bersatu. Dan kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai individu yang terjajah. Dan penderitaan inilah yang kemudian menimbulkan kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia di seluruh daerah untuk melakukan perlawanan dan mengusir penjajahan dari tanah bumi pertiwi. Perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Karena kerjasama juga penting dalam pembangunan nasional. Dan pembangunan nasional itu adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional ada beberapa hal yang perlu dicermati dengan baik. Yang pertama, pembangunan yang dilakukan itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, ya. Lalu oleh karena itu beberapa unsur seperti manusia dan sosial budaya perlu mendapatkan perhatian. Lalu yang kedua ini pembangunan yang dilakukan hendaknya sama dan merata di berbagai daerah, seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan tol, seperti itu harus merata. Lalu ketiga, pembangunan dilakukan bagi masyarakat Indonesia sehingga siapapun yang merupakan warga negara Indonesia menjadi sasaran pembangunan nasional. Lalu yang keempat, pembangunan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi harus sama. Masyarakat ini membayar pajak, lalu pemerintah ini yang mengelola uang tersebut untuk menjadi pembangunan nasional yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Sejatinya, Indonesia ini memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong juga merupakan cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa. Nah, berbagai diantaranya dapat dilihat pada tabel di halaman 121. Di situ ada daerah-daerah yang ada di Indonesia, serta ada istilah-istilah dari gotong royong di daerah tersebut, serta juga ada keterangannya, seperti misalnya daerah Aceh, istilah gotong royongnya di daerah sana itu adalah alang tulung. Nah, tradisi itu saling tolong-menolong, baik dalam kegiatan sosial, acara keluarga, lalu juga didasari ajaran leluhur dan ajaran Islam. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia atau gotong royong dari rakyat Indonesia. Ada semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Karena bentuk dari kerjasama itu seperti di Indonesia itu adalah gotong royong. Dan gotong royong ini menunjukkan adanya potensi kerjasama masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kalian ketahui, yaitu gotong royong ini berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat dan kata royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Royong dapat dibedakan menjadi dua, dan anak-anak bisa menggarisbawahi di buku paket di halaman 122, atau kalau belum ada buku paketnya tinggal diturunin di buku catatan PPKN-nya ya. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam praktiknya, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah tangga, pesta, perayaan, dan bencana atau kematian dan biasanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Sedangkan gotong royong dalam arti kerja bakti umumnya dilakukan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum, biasanya untuk kepentingan bersama, misalnya membersihkan saluran air atau tempat ibadah. Dan seperti pada saat kondisi kita seperti ini, yaitu ada bencana banjir, dan ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dari gotong royong, dan anak-anak bisa dilihat di halaman 123. Di situ ada tabel tentang faktor pendorong dan ada faktor penghambatnya.
Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Miss Isma sampaikan mengenai bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bagian A, yaitu makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.